Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sabila Dira Rahma dari kelas TRPL 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program antrian dalam C++. Selamat menyaksikan. Oke, hal pertama yang kita lakukan yaitu mendeklarasikan header. Yang pertama itu ada header IOStream yang digunakan untuk mendeklarasikan input dan output. Kemudian juga ada header stdio yang digunakan untuk mendeklarasikan standar input output seperti printf, karena di sini kami menggunakan printf. Kemudian ada juga header conio.h yang digunakan untuk mendeklarasikan gauge. Terus ada juga define max yang ini tuh header ini digunakan untuk memberi batasan pada indeks array antrian yang akan kami masukkan, di mana batasannya itu indeksnya 8. Kemudian di sini kami menggunakan struct, yang dimana struct-nya itu struct q yang di dalamnya terdapat beberapa variabel seperti variabel data, integer data dengan indeks max, terus integer head dan integer tail. Kemudian kami memberi nama baru pada struct q ini dengan nama antrian. Kemudian kami juga membuat fungsi create yang dimana di dalamnya itu yaitu antrian.head sama dengan antrian.tail sama dengan -1, yang dimana kami memberi nilai head dan tail ini dengan nilai -1, yang artinya kami membuat head dan tail ini berada pada awalan antrian ataupun antrian tersebut kosong sehingga dapat digunakan untuk memasukkan nilai antrian. Kemudian ada ini boolean is empty yang digunakan untuk mengecek apakah antrian tersebut kosong. Dan jika antrian.tail sama dengan -1 ataupun tail bernilai -1, maka antrian tersebut benar kosong ataupun diwakili dengan angka 1. Kemudian ada juga is full, ini digunakan untuk mengecek apakah antrian tersebut penuh atau tidak. Jika antrian.tail sama dengan max kurang 1, maka antrian tersebut benar penuh ataupun hal ini diwakili dengan nilai 1. Terus kemudian ada juga NQ, fungsi NQ ataupun fungsi untuk memasukkan antrian, yang dimana fungsi ini memiliki parameter data. Terus fungsi ini menggunakan is-else. Yang pertama, jika is empty bernilai benar ataupun antrian tersebut kosong, maka kita akan menjalankan statement yang ada di dalam blok ini. Yang pertama yaitu antrian.head sama dengan antrian.tail sama dengan 0, ataupun kita memberi nilai head dan tail itu sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke statement yang kedua yaitu antrian.data pada indeks ke antrian.tail sama dengan data. Karena tadi antrian.tail sama dengan 0, maka statement kedua ini berarti antrian data pada indeks ke 0 sama dengan data. Maksudnya pada statement kedua ini kita dapat memasukkan data pada indeks ke 0 dengan menggunakan keyboard gitu. Kemudian setelah kita masukkan, maka program akan mengoutput sudah dimasukkan antrian data pada indeks ke antrian tail. Kemudian else ataupun antrian tersebut tidak kosong dan antrian tersebut tidak penuh, maka kita akan menjalankan statement yang ada di dalam blok ini, yaitu antrian.tail increment ataupun kita menambah nilai dari tail. Kemudian setelah itu lanjut ke statement yang kedua yaitu antrian data pada indeks dari tail yang telah kita tambahkan tadi sama dengan data, ataupun kita menambah atau memasukkan data dengan indeks tail yang telah kita tambah tadi. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi DQ ataupun fungsi yang digunakan untuk mengeluarkan antrian. Di mana di sini kami membuat variabel i dan variabel e yang digunakan untuk mendeklarasikan antrian.data pada indeks antrian.head. Kemudian di sini ada perulangan for yang bernilai i sama dengan antrian.head, i lebih kecil sama dengan antrian.tail kurang 1, dan i increment. Dan apabila
kedua syarat ini terpenuhi, maka program akan mengeksekusi statement yang ada di dalam blok, yaitu antrian data pada indeks ke I sama dengan antrian data pada indeks ke I tambah 1. Di mana hal ini akan saya jelaskan pada gambar yang ada di layar. Seperti yang kita ketahui tadi pada statement yang ada di dalam for ini, antrian data pada indeks ke-1 sama dengan antrian data pada indeks ke-1 tambah 0, maka artinya kita akan menambah indeks dari array tersebut dengan 1. Seperti contohnya kita memiliki suatu array yang dimulai pada indeks ke-0 dan berakhir pada indeks ke-5, maka apabila kita tambah 1, maka indeks dari array tersebut dimulai dari 1 dan berakhir tailnya itu berada pada 6 gitu. Kemudian setelah kita mengeksekusi statement ini, Kemudian setelah kita mengeksekusi statement ini, kita akan melanjutkan ke antrian .tail decrement ataupun kita mengurangi nilai dari tail. Tadi tail yang terakhir yaitu tailnya berada pada indeks ke-6, maka apabila kita kurangi, tail akan berada pada indeks ke-5. Kemudian ada fungsi clear yang digunakan untuk menghapus semua data antrian yang telah kita masukkan. Gitu, kita menggunakan antrian .head sama dengan antrian .tail sama dengan min 1, sama seperti fungsi create tadi, yaitu membuat head dan tail berada pada posisi awal. Kemudian ada juga fungsi tampil yang digunakan untuk menampilkan antrian yang telah kita masukkan. Di sini menggunakan if else yang dimana jika antrian tersebut tidak kosong atau if is empty bernilai salah, maka akan mengeksekusi perulangan for yang dimana antrian I sama dengan antrian .head, I lebih kecil sama dengan antrian .tail, dan I increment. Apabila persyaratan kedua ini terpenuhi, maka program akan mengeksekusi printf antrian data pada indeks ke-1 ataupun akan mengoutput antrian data pada indeks ke-1. Kemudian akan melanjutkan dengan I increment, kemudian mengecek apakah I tersebut memenuhi kedua persyaratan ini, dan apabila terpenuhi maka akan mengeksekusi ini dan seterusnya sampai persyaratan ini tidak terpenuhi lagi. Kemudian kita masuk ke main programnya. Di sini ada integer fill, integer data, lalu kita memasukkan fungsi create yang telah kita deklarasikan di atas gitu. Terus setelah itu kita menggunakan do while yang dimana do-nya ini berisi mengenai apa saja nanti yang akan ditampilkan pada saat kita mengcompile dan run file CSS CPP ini. Yang di sini berisi enq, deq, tampil, clear, exit. Kemudian setelah itu kita menggunakan switch case yang dimana switch case ini case-nya akan berisi apa saja yang akan nanti kita pilih untuk dijalankan oleh program. Di sini case 1 berisi enq ataupun untuk program memasukkan data, lalu case 2 berisi deq, case 3 untuk menampilkan antrian, case 4 untuk clear ataupun menghapus data antrian, dan case 5 itu untuk keluar dari program. Lalu kemudian apabila kita mengcompile and run, maka tampilan yang muncul akan seperti ini. Di sini tertulis program queue. Yang pertama ada enq, deq, tampil, clear, dan exit. Nah, karena di sini belum ada data yang dimasukkan, maka hal yang pertama saya lakukan ialah memasukkan data antrian, yaitu kita dengan memilih 1. Kemudian kita memasukkan data. Di sini kita hanya dapat memasukkan sebuah data. Contohnya saya akan memasukkan angka 11. Maka akan tertulis 11 sudah dimasukkan. Kemudian kita tekan enter lagi. Kemudian kita pilih lagi apa yang mau kita lakukan selanjutnya. Di sini saya mau menambah data lagi, maka saya pilih 1. Kemudian saya masukkan angka 5, maka angka 5 sudah dimasukkan. Kemudian saya akan ingin menampilkan data, yaitu dengan memilih
pilihan ketiga, yaitu tampil, maka akan tampil antrian yang sudah saya masukkan, yaitu 11 dan 5. Kemudian saya akan mengeluarkan satu antrian, yaitu dengan pilihan DQ, maka saya memilih pilihan kedua. Lalu setelah itu saya ingin menampilkan antrian tersebut yang telah saya antrian yang sudah saya keluarkan tadi dengan memilih pilihan ketiga. Maka antrian yang ada di program ini hanya 5 karena 11 tadi sudah kita keluarkan melalui proses DQ. Lalu setelah itu saya akan menghapus semua data antrian dengan menggunakan clear 4. Maka setelah itu saya akan mencoba menampilkan antrian ini, apakah antrian tersebut benar telah terhapus atau tidak dengan memilih pilihan ketiga, data kosong. Maka data antrian tersebut berhasil dihapus. Maka demikianlah penjelasan saya mengenai program antrian dalam C++. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya banyak yang salah. Terima kasih.